kecil nih. Nah, jadi namanya neraca itu lebih bagus ke kanan, kiri kanan boleh, ke bawah juga boleh. Nah, jadi ini tergantung di kita, di ini kita masing-masing. Ini pertama, ada yang pandai akuntansi? Jurusan akuntansi ada jurusan akuntansi kan? Nah, jadi lebih enak memahami dan menjelaskan gitu kan. Jadi neraca itu sebelah kiri dia apa? Aktiva ya. Nah, sebelah sini pasifa. Pasifa itu kewajiban. Aktiva itu aset, harta. Jadi harta itu diperoleh dari mana? Sebelah sini sumbernya. Nah, kemudian di sini aktiva ada namanya aktiva lancar. Aktiva lancar. Di bawahnya ada aktiva tetap. Sekilas saja ya, supaya ini nanti bisa dipahami minimal. Nah, kemudian di sini ada utang. Nah, ada utang lancar. Ini macam-macam nanti ya. Kemudian ada modal. Ada utang jangka panjang nih. Ini untuk kita lihat sekarang ini performa aset yang ada di masjid itu bagaimana kekayaan kita lah, kekayaan masjid. Nah, itu dengan membuat neraca ini. Nah, jadi setelah kita buat format ini, kita menghitung pada neraca itu pada posisi. Dia pada posisi dibuat. Kapan dibuat itulah dia berlaku. Bukan akumulasi ya, bukan dijumlah atau sebulan enggak. Kondisi saat ini yang ada itu kita buat neraca. Jadi biasanya dibuat di akhir bulan. Ya. Pada posisi akhir bulan, misalnya akhir bulan Februari misalnya. Pada akhir bulan Februari hari ini kita buat neraca ini. 28 Februari misalnya, hari ini kita buat. Maka data yang ada hari ini semua yang ada di masjid itu kita masukkan ke dalam bentuk catatan. Itu untuk kita lihat. Nah, yang pertama aktiva lancar. Aktiva lancar ini apa yang paling lancar? Yang paling lancar adalah kas. Kas itu uang masjid yang ada dalam celengan tuh, yang ada dipegang oleh bendahara. Uang kas, peti cash boleh juga yang ada dalam kotak kas itu. Nah, itu dimasukkan berapa jumlah dihitung, masukkan di sini. Angkanya berapa? RP berapa? Nah, berapa? Kemudian yang kedua, bank. Kan semua ada rekening bank kan masjid? Uang celengan yang sudah dimasukkan ke bank itu berapa dan di bank? Dicatat bank berapa? Nah, kemudian di bawahnya apa aktiva lancar lainnya yang ada di masjid kira-kira? Penghasilan sawah pokoknya. Itu enggak. Itu penghasilan bukan ini, nanti masuk ke kas. Kalau penghasilan sawah udah dikasih ke bendahara, dari pegang uang berarti kas. Nah, gitu. Jadi infak kalau masih bentuknya diterima oleh bendahara atau dalam celengan, berarti ke sini masuknya dihitung ke kas. Kan bentuk uang kas kan? Nah, di situ taruhnya. Apalagi pendapatan lainnya. Yang mungkin disimpan dalam bentuk apa? Emas. Mungkin ada emas. Masjid. Nggak ada ya. Kalau emas dijual biasanya, diuangkan. Nah, berarti nggak ada lain. Kalau lahan Nanti aktiva tetap. Nah, udah ya, itu aja ya. Yang ada dulu, jangan mengada-ngada kita kan. Jangan mengada-ngada. Yang ada aja dulu nih berapa. Nah, kemudian ini nanti kita kira-kira ya. Nah, di sini ada aktiva tetap. Masjid kita aktiva tetap. Bangunan masjid itu berapa harganya?
Itu. Bangunan, tanah dan bangunan masjid. Dan bangunan. Nah, kemudian ada tanah saja. Kan banyak tuh tanah. Kemudian terus apa lagi ini? Bangunan ruko misalnya. Mesin. Ya kan, genset kan? Peralatan. Nah, ini semua ada angkanya nanti. Setelah dihitung, dinilai, ada angkanya. Inilah harta, ya kan? Total aktiva kan? Nah, ini total aktiva. Total berapa gitu. Nah, sekarang kita lihat sumber sebelah sini ini diperoleh dari mana? Ada utang nggak kita? Utang masih ada utang? Ada di toko bangunan lagi bangun. Ada utang lancar nih. Itu kan nggak dibayar lama-lama kan, sebulan dibayar kan? Nah, itu masih utang lancar. Di bawah 12 bulan utang lancar. Di bawah setahun masih utang lancar. Masukkan ke sini. Berapa ada kira-kira? 148 juta. ya. 148. Ini utang. Toko bangunan. Nanti kita buat angka kecil-kecil aja. Nah, apalagi utang apa lagi nih? Gak ada lagi utangnya, satu aja ya. Utang jangka panjang ada? Yang lebih setahun? Ada belum dibahas. Utang beli kubah. Lebih dari setahun ya? Oke, utang beli kubah. Kebun pembebasan dana. Beli kubah. Oke. Nah, sisanya adalah modal kita. Nah, jadi kan kita sekarang untuk melihat semua modal masjid itu. Nah, ini yang utang-utang yang jelas dulu kita masukkan dulu nih. Yang jelas, utang ini kan jelas nih tercatat nih. Berapa utang lancar nih? Utang toko bangunan. 140 juta. Ini utang kubah berapa? 350 juta. Ya kan? Nah, kita lihat nih kas yang ada saat ini. Kas kan udah dihitung uangnya. Berapa kira-kira? Kita buat aja kira-kira nih uang kas berapa? 500 lah. Enggak lah, uang hitungan yang enggak dimasukkan ke bank. 3 juta lah. Enggak mungkin dipegang banyak-banyak kali. Berapa? 5 juta ya. Operasional ya. 5 juta. Kemudian ini bank. Berapa ada uang di bank? Satu masjid aja contohnya boleh? 100. Nah, ini total aktiva lancar berapa? 105 juta. 105 Juta. juta. Nah, aktiva duta bangunan. Ini bisa dinilai nih, karena ada bangunan berapa juta kira-kira? 1M. 1M. Oke, 1M ya, ini saya buat 1M. Nih. Itu tanah wakaf yang ada berapa kira-kira? Sama ya. 1M. Oke, sama dengan 1M. Ini ruko 500 juta. Contoh ya, ini mesin. Ini kan diestimasi nanti mesinnya berapa? 15. Genset berapa? 15 juta. 15 juta. Terus peralatan berapa yang ada? 10 lah. 10 juta. Nah, totalnya berapa nih? 2M, 2M setengah, 2M 525. 5,525 M. Nah, ini 5M sekian nih. 5M ya? Bukan. 2. Salah saya. 2 ya, ini 2. 2M sekian. 2,5 M. Ini aset harta kekayaan masjid apa nih namanya kita buat? Masjid Oman. Masjid Agung apalah gitu ya. Agung.
Jagung gitu. Nah, kan sudah dapat nih hartanya. Ada 2 miliar 520 5 juta. Itulah kira-kira. Nah, sebelah sini kan udah jelas nih. Sumbernya dari hutang masih ada segini, dari hutang jangka panjang masih ada segini kan? Sisanya modal. Berapa totalnya? Berapa modal kita? 2M ini kurang ini coba, Pak. Itu modal kita berarti sekarang. Tanah dan bangunan masuk semua. Tapi modal mati itu Pak, nggak bisa dipakai kan itu aset ya kan? Ya, nggak apa-apa itu modalnya kan bisa modal mati, bisa modal hidup itu yang dilihatannya modal hidup Pak. Ini modal hidup nih. Jadi ini modal di sini dulu. Berapa modal kita coba? Supaya kita tahu modalnya berapa. Kedua-duanya tuh. Ini dikurang ini Pak. Bukan, ini tambah lagi. Data. Nah ini kurang ini 2. Ini 490. Ini kurang 490. 2 miliar berapa? 2 miliar plus Kurang ini 140 kurang 490. 2 miliar 100 sekian. Berapa? 2 miliar berapa? 2 miliar 70. Ini ada. Nah, 2 miliar 70. Modal awal. ada modal awal. Ini ada sumber dari mana lagi nih? Dari modal apa? Ini modal awal semua terserah berapa? 2 miliar 2,100 gitu. 10,5. 0. Berarti 0 gini. Ya. 2 miliar 10 juta. Ya. Ini kira-kira ya. Oke. Ya. Nah, contoh ya. Ini kita jumlahkan kan sama nih. Jumlahnya tetap sama kan? Total pasifa 2525 M. Nah, ini untuk menggambarkan saja berapa harta aset kita saat ini yang ada. Nah, ini bisa modal awal, bisa modal. Nanti kan di sini bisa modal awal, bisa saldo-saldo ini sisa-sisa dari penggunaan setahun. Apa ya kalau laba ditahan, kalau bahasa ini laba ditahan. Jadi ada laba, ada kelebihan ya, dari kelebihan kelebihan dana atau ini hibah, bisa juga hibah, kemudian wakaf, apalagi ini modal semua. Dari mana toko? Wakaf. Berapa wakaf? Oh sekian. Nah, berarti berkurang lagi dari ini ya. Kalau ada rukonya wakaf itu berkurang lagi dari angka ini. Atau katakanlah misalnya 1M tanah nih wakaf. Nah, berarti modalnya tinggal 1M. Modal awal ini 1M sekian. Kita bisa rancang seperti itu. Nanti modal awal kita jadi tahu setelah kita kurangi wakaf, sedekah, infak ya, yang bentuknya tetap. Gitu ya. Jadi yang penting ujungnya sama. Berarti total aset kita, masjid kita adalah 2 miliar 520. Habis itu uraian. Kelihatan nih. Uraian ini sempit nih tempatnya, tapi kita buat aja nggak apa-apa. Di tengah kesempitan masih ada kesempatan. Uraian ya. Kemudian ini kita bagi 2. Kita bagi 2, kita buat di sini mutasi. Nah, mutasi ini penerimaan boleh sebelah sini. Kemudian kita garis. Di sini pengeluaran. Sempit ya tempatnya. Nah, ini saldo. Dan di sini satu kolom lagi keterangan. Sudah ada uraian, ada keterangan nih. Karena kadang-kadang di uraian beli besi kan. Nah, jadi di keterangan nanti bisa kita buat siapa aja gitu. Jadi biar luas ininya.
Nah, misalnya gitu ya. Ya. Nah, yang ketiga ada pula tanggal 1 ini beli lampu. Beli lampu putus. Minta uang ke bendahara. Nah, tulis. Beli lampu. Berapa harganya? 120. 120.000 di sini ya. Ya. Nah, berapa total sisanya nih? Kurang 120 berapa? 630. Oh, jelek kali. Nampak kali direkam matematika jelek. Alah, di posisi baru. Hah? Di Jangan di-subscribe nanti itu. 700 jangan di-subscribe. 730 beli lampu ini teras depan misalnya. Jadi perlu teras depan misalnya, teras belakang, lampu nomor 5 gitu. Terserah jelaskan apa. Ini sudah klop. Jadi bendahara ketemu hari ini malam. Waduh, selalu Pak Bendahara. Alhamdulillah nah. 70 ribu waduh. Kamu beli bedanya. Enggak ada di DO, ya kan? DO catatannya. Nah, sekarang di sini nomor 5 catat terus pada saat yang sama. Kan nggak ada uang di kita nih. Ini kan jadi uang ini. Catat terus pada saat yang sama tanggal 2 bulan 2 bayar semen. Oh iya. Bayar DO. DO semen di toko apa gitu kan? Ini berapa di sini pengeluaran uang? 600.000. Berarti uangnya kembali kita pegang sesuai dengan di tangan kita. Ini catat toko apa? Oh, ini kalau enggak ada masuk. Supaya tahu ada masuk kan ini bendahara mau jatuh lihat kan? Dia 2 miliar 35 juta total modal. Cuma kita rinci supaya kita enak lihat. Apa aja sih modal 2 miliar nih? Oh, ini modal awal dulu masjid ternyata 535 juta modal sendiri modal awal. Ini modal nih tambah lagi dengan kemarin hibah 1M 1 unit ruko atau apa tadi tanah ya, Tanah. 1 parcel tanah ini hibah dari orang kita catat sebagai modal kita, modalnya dari hibah. Kemudian ada lagi 500 juta wakaf. Oh, berarti ruko ini wakaf dari orang, dari jamaah. Jadi kita catat sini sebagai modal. Jadi sumbernya adalah wakaf. Jadi wakaf itu modal. Jadi Pak dalam perhitungan itu tanah masjidnya itu harus dimasukkan gitu. Kan barang itu nggak ada lagi duitnya sebenarnya. Ya harga masjid tanah luas itu katakanlah tanahnya 10. Dihabiskan gitu. Dihabiskan. Karena banyak kali-kali ujungnya kan, jadi kalau enggak apapun masalah kita pasti ada. Keuangan bisa jangan lupa subscribe dan share. Iku ya. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Lanjut.